Gerakan pakem efek singa Mataram atau sembilan tari Yuda Cakra Kusuman itu ada beberapa gerakan, dan itu kenapa disebut pakem karena harus urutannya seperti itu, yang mengisahkan perjalanan awal pasukan Sultan Agung Mangkunegoro dari Mataram hingga ke Panjer dan nanti penyerangan ke Batavia. Yang pertama adalah gerakan sembahan. Gerakan sembahan kita dari atas sana, kalau kita dari atas, terus ini melambangkan sembah kepada Yang Maha Kuasa. Terus turun ke bawah, ini melambangkan sikap saling menghormat. Selanjutnya ada salah satu gerakan setelah sembahan, ada gerakan Bedayan Margewu. Bedayan Margewu ini menceritakan latihan kavaleri pasukan Sultan Agung Mangkunegoro dipimpin oleh Senopati Margewu yang dikenal ahli dalam kavaleri. Selain gerakan Bedayan Margewu, ada juga formasi atau gerakan yang dikenal dengan istilah sandi aksara. Jadi para pemain nanti membentuk aksara sa atau so. Kalau di huruf Jawa kan ada hana caraka kata sawala, kalau dibaca Wonocorowo doto so polo. Nah, huruf so yang menyimbolkan Sultan Agung, karena huruf Sultan Agung sendiri berawal dari so, aksara Jawa. Selain itu ada juga formasi atau gerakan yang disebut lumbungan Bodronowo. Jadi pasukan-pasukan nanti melingkar berkumpul. Nah, ini gerakannya namanya lumbungan Bodronowo. Ini mengisahkan peristiwa pasukan Mataram yang telah sampai di Panjer, dan di situ mereka membuat lumbung pangan dan lumbung logistik untuk perang yang dipimpin oleh Senopati Bodronowo saat itu. Dan disitulah mereka digeladi dengan rahasia. Gladinya itu dalam bentuk sendera tari. Pertama kali saya main barongannya ini, sampai sekarang tidak bisa pedil, Mas. Sampai ini tidak bisa putus. Kalau saya mengenal listrik itu dari kecil, Mas, dari mungkin kelas 1 SD ya, dari kelas 1 SD ya masih suka-suka lah untuk main. Sampai pernah waktu kecil dulu lihat kesenian listrik itu, mulai dari habis tidur sampai jam 7 malam sampai dicariin sama orang tua. Itu karena saking senangnya pengen nonton listrik. Terus ya mulai aktif di kesenian listrik khususnya di Panjer itu sekitar tahun 2010 saya resmi menjadi anggota Liga Panjer. Yang wajib ada di Eplek Singa Mataram, karena ini berbeda dengan eplek-eplek yang lain, adalah satu, pakem gerakan. Pakem gerakan ini membedakan dengan kesenian eplek atau yang di daerah lain mungkin dinamakan Jadilan, Garumping, bahkan Reok Ponorogo sendiri awalnya juga ada lumpingnya juga. Ini satu pakemnya, yakni menggunakan pakem Sultan Agung Mangkunegoro, mengisahkan perjalanan pasukan Mataram dari Keraton Mataram menuju ke Batavia. Di situ singgah di Panjer, berlatih dan mengumpulkan logistik perang, kemudian menyerang ke Batavia. Ini ada pakemnya sendiri. Yang kedua, alat yang digunakan yakni barongan yang menyerupai singa, bukan ular ya tapi singa, karena ini sosok
simbolis dari sosok Sultan Agung yang sangat perkasa saat itu hingga dijuluki oleh VOC saat itu sebagai Singa Mataram atau Singa Jawa. Terus yang ketiga adalah kuda kepang yang berasal dari anyaman bambu yang disebut eklek dengan 2 warna. Untuk pemimpinnya warna putih dan untuk pasukan di belakangnya warna hitam. Terus ada juga penimbul atau tokoh spiritual yang nanti mempunyai peran penting ketika formasi terakhir atau adegan terakhir, yakni trans atau mendem atau janturan. Terus ada juga gending sebagai penuntun atau pengikat, pengatur semua kegiatan tersebut. Terus ada juga pentul atau penasehat yang sering disebut dengan pentul. Kalau di ketoprak atau mungkin di cerita pewayangan ada punokawan. Kalau di dalam eblek ini ada pentul. Ya, dia menggunakan topeng yang lucu, biasanya bersamaan dengan barongan Singa Mataram. Ini simbolis dari penasehat dari raja. Kuda kepang atau eblek yang berwarna putih itu biasanya itu dipakai oleh pemimpin, ya, pemimpin pasukan. Itu dalam mitologi Jawa dinamakan kuda Turonggo Seto. Turonggo adalah kuda, Seto adalah putih. Artinya sebagai seorang pemimpin, dia wajib mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Semua wajib mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia harus lebih bersifat religius, keyakinan, karena sifat pemimpin yang utama itu harus mempunyai keyakinan yang luar biasa, dan keyakinan tertinggi adalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kuda hitam atau eblek hitam yang dalam mitologi Jawa disebut Turonggo Sembrani. Ini artinya bahwa semua pasukan prajurit Mataram harus mumpuni dalam olah kanuragan. Ya, harus mumpuni dalam olah kanuragan karena sebagai pasukan yang tangguh, mereka harus terlatih fisiknya dalam gladi peperangan dan juga ilmu-ilmu kanuragan yang lain. Perbedaannya, barongan di eblek Singa Mataram ini menggunakan konsep singa. Makanya dalam memegang barongan itu harus ke atas seperti singa berjalan. Beda dengan daerah-daerah lain yang mungkin walaupun kepalanya sama, dipakai 2 orang, ya, kepalanya dan ada ekornya digerakkan oleh 2 orang, tetapi mereka menggerakkannya tidak berdiri seperti singa, seperti ular naga. Ini perbedaannya. Nah, terus pakemnya jelas berbeda, ya, antara eblek Singa Mataram yang menggunakan pakem perjalanan Sultan Agung tadi dengan daerah lain yang mungkin kita kurang tahu pakemnya apa. Yang penting mereka ada trans, ada kesurupan, ada tarian-tarian perang. Kawula penimbul, medhoyang napa medhoyang napa penimbul ngaten mungkin mawon. Nah tugasipun menika sudah mimpin kalian menika antos dumugi janturan. Sampun janturanipun kawula mangke sampunipun kita mangsulaken normal kembali kewontenipun lare-lare menika. Terus mangke sampunipun kita istirahat, kapten kapalnya semonten ugi. Menarinya tahu ya, pokoknya harus ikut. Pokoknya harus ikut. Kerja di mana-mana harus pulang. Entah ada apanya nggak tahu. Yang megang ini ya juga nggak ada sih ya. Kalau ada saya ada yang mau, ada yang nggak kuat.
sini menceritakan pertempuran pasukan Sultan Agung hingga titik darah penghabisan, sehingga nanti di situ terakhir para pemain setelah mendem atau terang dia akan tak sadarkan diri dan akhirnya nanti siuman oleh seorang penimbul atau pawang. Nah, pawang ini sendiri kalau dalam Eblek ini simbolis dari tokoh spiritual yang dia dalam konsep Jawa dikenal adanya ing Arso Sumtulodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dia posisinya sebagai Tuturi Handayani, di belakang dia memberi kekuatan, dia menambah kekuatan. Nah, ini adalah fungsi dari para sesepuh, para spiritualis, para ulama saat itu, para pemimpin-pemimpin spiritual saat itu yang ikut berperang dengan caranya sendiri. Kasih ya sedikit sih paling ya, mungkin pertama kali ikut itu gerakan tarinya itu kan kadang di grup satu dengan grup yang lain kan beda-beda, dan di situ juga mungkin di grup lain mungkin ya masih ada yang pakem, masih ada yang enggak, tapi kalau di grup seni Eblek Singa Mataram sendiri itu masih istilah itu original. Nah itu mas caranya masih ya pakemnya masih kental, istilahnya Eblek Jawa kuno. Adanya gerakan-gerakan Eblek baru ini kadang tidak menggunakan pakem. Nah, kalau kita bicara Eblek Singa Mataram atau Sendratari Cakra Yuda Cakra Kusuman Panjer, ini kita benar-benar berbicara sejarah, karena ketika kita tahu gerakan-gerakan Eblek itu secara tidak langsung kita harus memahami setiap formasi atau setiap gerakan itu mengandung kisah. Kisahnya apa? Kisah perjalanan Sultan Agung Hanyokrokusumo bersama pasukannya penyerangan ke Batavia tahun 1628 yang singgah di Panjer yang kini bernama Kabupaten Kebumen. Nah, ini artinya sebuah bagian sejarah perjalanan Kebumen masa lalu pada masa Sultan Agung yang diabadikan dalam Sendratari Yuda Cakra Kusuma Panjer atau Eblek Singa Mataram. Katanya cuma itu bikin mebel, bikin lemari, ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kalau udah ada kerjaan saya mancing sih ya, hobinya gitu, mancing kecil, hobinya begitu. Oh kalau saya tuh ya mungkin ya kalau bekerja ya mungkin kayak gini mas, ini kan kok tahu sendiri kan, tapi ya kalau pas suruh apa itu ya ada sampingan ya saya kerja. Kalau saya di rumah apa gimana cari kesibukan sendiri lah, yang jelas. Salah satu hal wajib di Eblek Singa Mataram adalah adanya sesaji atau komaran atau sajen. Kenapa dinamakan sesaji? Karena itu untuk tanda penghormatan terhadap leluhur. Nah, makanya kita menyajikan dengan tulus ikhlas, menyajikan kepada leluhur. Jangan disalahartikan itu sebagai sebuah penyembahan terhadap bangsa halus, karena masyarakat Jawa telah mengenal tauhid yang luar biasa, bahwa masyarakat Jawa itu tahu bahwa Tuhan itu tidak makan tidak minum, dan mereka yakin bahwa walaupun sudah tidak menggunakan raga lagi, yang namanya para leluhur masih bisa berhubungan dengan kita yang masih hidup. Dan ini sebenarnya sejalan dengan hukum kekekalan energi. Kalau kita di masa modern ini ada istilah hukum kekekalan energi Newton, di mana energi itu bersifat kekal, hanya materi yang berubah. Nah, kemenyan ini berasal dari Nusantara, sebagai naluri budaya Nusantara,
di dalam eblek itu dibakar jadi kukus. Nah, kukus itu selalu ke atas filosofinya, tidak ada kukus ke bawah, pasti ke atas karena sifatnya ringan. Ini mensimbolkan rasa tulus, ikhlas masyarakat Jawa dan permohonan yang suci kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mereka implementasikan dalam sebuah seni budaya. Jadi dalam hal apapun, termasuk dalam berbudaya, masyarakat Jawa tidak pernah melupakan faktor utama yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Tahu gimana ya, tahu kain saking senengnya mbuh kepriye Mas, jadi ini yo karena mendarah daging lah. Meskipun saya mungkin kalau belum masuk kesenian itu pun ya tetap pasti suka, orang saya dasarnya suka seni gitu. Mboten maksudun tarikan dana nih mboten. Terus dia mau dan betul-betul latihan. Harapan saya terhadap eblek Singa Mataram, satu, masyarakat lebih mencintai dan mengenal budaya ini. Yang kedua, pengajaran muatan lokal eblek yang ada di Kabupaten Kebumen yang hingga saat ini masih berupa eblek kontemporer, alangkah lebih baiknya dikenalkan pakem eblek Singa Mataram juga, minimal histori atau sejarah dari adanya eblek Singa Mataram ini, sehingga anak-anak sekolah dasar akan lebih cinta budayanya karena mereka mengenal sejarah.